Pendeta Gilbert Lumoindong makin viral hari ini gara-gara penjelasannya yang ngawur dan muter-muter tentang sorga dan keselamatan dalam pandangan kekristenan. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Dr. Richard Lee dalam podcastnya beberapa waktu lalu. Penjelasan Pendeta Gilbert Lumoindong yang ambigu ini sangat kontras dengan penjelasan tentang sorga dan keselamatan yang dijelaskan oleh Pendeta Marcel dalam podcastnya bersama Denny Sumargo. Berikut ini video keduanya dan mari kita banding. Yang masuk surga itu siapa, Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan? Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini belum harus dijaga dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Betul. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya. Tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan? Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi Pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya saya selalu analogikan ke jemaat, tapi serius banget acara ini. Seru. Ini nih poinnya. Saya pernah bicara lucu-lucu aja. Gak ada. Di sana tempat lain. Saya nggak dikasih tahu harus berpikir keras. Itu nggak ada yang berkati di belakang. Namanya Yoda. Kemarin udah berkati Coki. Kalau sebuah ini itu rezeki. Iya. Rezeki. Oke. Biasanya cuma satu sih, tapi ada dua. Jadi buat para penonton, hot cream segar. Oke, cream segar. Oke, jadi begini ya. Banyak orang salah pemahaman Sampai begini. keringetan nunggu jawabannya. Saya takutnya salah. Pakai hot cream. Artinya dia masih di hati saya. Terima kasih. Sama. Ustadz, nggak kamu Gue takut ada yang salah jawab doang. Gue cuma takut. Sama ya. Lanjut. Tuhan berkatilah lidah dari Pendeta Marcel ya Tuhan. Jadi, sampai di mana khotbah saya tadi? Sampai tadi, ya. Jadi begini, tiket. memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini, enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No! Keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Betul. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu aku tahu. Yes. Jadi sekali lagi bahwa sorga Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Makanya dalam kekristenan, sorga sudah sebuah kepastian, tetapi harus dijaga dengan baik, supaya kapanpun waktu Tuhan, baik secara personal maupun secara umum, kita akan akhirnya masuk dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan. Coba aku pengen nanya ke Kristen dulu. Surga itu berlaku, yang surga Kristen berlaku untuk semua umat, atau hanya untuk Kristen saja? Sebenarnya sekali lagi ya, kekristenan tidak menyelamatkan. Artinya begini, bagi siapa surga itu berlaku dari perspektif Kristen? Tentunya adalah ketika orang itu percaya. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, ketika orang hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Berarti, siapapun orang yang percaya sama Yesus, dia punya kesempatan masuk surga. Dia dapatkan tiket surga kalau saya bisa bilang lah ya. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia bisa ke surga tidak? Nah, itu pertanyaan. Kalau based on firman Tuhan, tentunya tidak. Kenapa? Karena hanya
di dalam Yesus. Ibarat orang mau masuk bioskop, harus ada tiketnya. Tanpa tiket itu dia nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri untuk masuk surga, lewat mana? Idem. sama sih. Karena ada kata kunci tadi, percaya. Itu Percaya. Tapi kan percaya di mana dulu? Percaya. Besar gitu. Hindu itu yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Sorga itu cuma satu. Tuhannya satu. Ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas, gitu. Ini kan, agama itu kan sama, kalau saya bilang, sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus, gajahnya marah-marah gitu. Wah, kamu salah. Gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God. Gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian. Gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidupnya. Waduh, sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh. Di menit terakhir. Mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik. Apa semua doa. Ini. Terakhir dia murtad. Dia, udahlah. Percuma lah. Merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya. Firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu, ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan, yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan, Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik, misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Nah, kan begitu. Banyak tafsir ya? Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu? Oh, ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga itu cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa?
Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis nggak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Okay. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Okay. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama, dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggal Kak. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana menurut Sobat Viral, penjelasan siapa yang paling alkitabiah? Share pendapatmu di kolom komentar ya.